Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di Invikes Inovatif Podcast SMA Muhammadiyah Situ Gresik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita kesempatan istimewa ya tepatnya karena pada kesempatan kali ini kita ada Ustadz Naufal ya, adik-adik atau siswa-siswa pasti sudah mengenal beliau. Beliau adalah pengasuh pondok Madinatul Ilmi dan ada rekannya ya, teman dari Ustadz Naufal yang berasal dari Bojonegoro ya, Mas ya. Iya. Mas siapa? Bisa Muafi. Mas Muafi Iya. ya. Hari ini kita akan coba mencari informasi. Kabarnya ini Mas Muafi, temannya Ustadz Naufal ini adalah salah satu alumnus dari perguruan tinggi di Turki ya. Negara Turki itu kalau rekan-rekan atau adik tahu, negara yang berada di dua kontinen ya, berada di dua benua, ada benua Asia sebagian, ada yang di Eropa lah. Kita akan cari tahu bagaimana sih pengalaman Mas Muafi dan juga Ustadz Naufal yang juga alumnus Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi dua orang hebat ini, pengalaman beliau berdua berkuliah atau menuntut ilmu di luar negeri itu pengalaman seperti apa. Nah ini teman-teman sekalian atau adik sekalian pasti memiliki keinginan ya menuntut ilmu di luar negeri. Kemudian pasti pertanyaan pertama, wah ini pasti mahal ya gitu ya. Mahal, terus biaya, kendala bahasanya bagaimana, kemudian kendala budaya, kendala makanan, karena kan pasti mengalami culture shock ya. Jadi perbedaan budaya Indonesia dan luar kan pasti ada perbedaan yang cukup jauh lah. Ini bagaimana beliau berdua pengalaman, kita akan coba cari tahu prosesnya kok bisa berkuliah tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri, tepatnya di daerah Turki ataupun wilayah Timur Tengah seperti itu. Saya mau ke Ustadz Naufal dulu ini ya. Ustadz, ini kan pernah menuntut ilmu di daerah di negara Mesir gitu ya. Itu gimana kondisi di sana, apa perbedaan budayanya dengan Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya? 2009 ya. 2009. Nah, saya berangkat sama Mas Afi ketika itu. Oh berarti Satu angkatan. Teman satu angkatan. Satu kamar. Oke. Satu kamar. Ya, jadi memang di sana itu gratis dan biaya hidup juga murah. Oh, malah gratis sih, dapat Iya. beasiswa berarti. Enggak, jadi memang Al-Azhar itu di kampusnya itu gratis. Gitu. Jadi kita cukup biaya Oke. hidup saja. Itu Dibiayai pemerintah Mesir maksudnya begitu. dari Al-Azhar. Oke, Al-Azharnya. Itu yang Oke. membuat kita sangat tertarik untuk ke sana. Oke. Gitu, sangat tertarik. Kemudian saya melanjutkan S2 di Jakarta, Mas Afinya ke Turki. Oh begitu. Berarti Mas Muafi ini berpisah di sana, Berpisah. teman di Mesir, kemudian Ustadz Naufal ke Jakarta. Betul. Malah Mas Muafi ini melanjutkan luar negeri lagi, tapi beda negara. Beda negara. Oke, ke Turki ya. Kalau ke Turki itu ada S1, S2 ya kan, jenengan tadi kan di S2-nya ya kebetulannya. Iya. Nah, barangkali ini anak-anak kan biasanya habis dari SMA pengennya ke S1 tapi langsung ke luar negeri, apa bisa? Itu Mas ya. Bisa sekali. Gitu ya. Syarat-syarat yang diperlukan gimana? Syaratnya sebenarnya kalau kita kuliah ke luar negeri itu kalau kita tahu caranya itu akan lebih mudah, Lebih mudah, dari ya. Indonesia, lebih mudah banget dari Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan ribet ya, biasanya ribet tuh perlu ada psikotes, tes skolastik, betul. ada TOEFL, Betul. ada ya ujian SBMPTN dan lain-lain. Ah. Kalau ke Turki dalam hal ini misalnya, bisa ke Turki, bisa ke Jerman dan lain-lain. Dalam hal ini ke Turki, syaratnya cuma satu, yaitu berkas yang kita dapatkan setelah lulus, yaitu ijazah. Cukup dengan ijazah aja, Ijazah. kita udah bisa kuliah ke luar negeri. Kalau ijazah belum keluar nih katakanlah, biasanya kan pemerintah Indonesia itu agak molor ya. Jadi bulan Agustus atau September baru dicetak ijazah, itu syaratnya apa? Bisa rapot juga bisa ya? Ya, kalau ijazah nggak ada itu kita biasanya ada surat keterangan dari sekolah atau kepala sekolah yang menandakan bahwa anak ini sudah di kelas akhir dan akan lulus di bulan apa misalnya. Nah, Ya. cukup dengan surat keterangan itu dan raport yang didapatkan nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5. Iya. Oke, kemudian ini yang paling sering ditanyakan anak-anak SMA. Waduh, ini orang tua itu pasti biaya. Ketika mau ke Turki kan mikir tiket pesawat gitu kan ya. Ya betul Pak. Dan macam-macam gitu tadi ya. Itu gimana pengalaman dengan waktu ke Turki atau ke Mesir waktu itu? Mahal nggak ke Turki itu? Gitu, Pak. Iya.
ada katanya kok mahal gitu kan. Bisa ratusan juta gitu ya. Iya, benar. Ya, kalau kita Turki kan setengah Asia, setengah Eropa. Iya. Kalau kita ke kita kuliah ke Turki itu jangan dibayangkan seperti kuliah ke Jerman atau kuliah ke Perancis, kuliah ke Jepang dan lain-lain yang bahkan ke Jerman saja untuk visanya saja perlu biaya 160 juta kalau nggak salah. Visanya. Iya, untuk dapat izin dapat visa pelajar itu. Nah, untuk ke Turki itu jauh di bawahnya berkali-kali lipat. Untuk ke Turki kita cukup mengeluarkan biaya sekitar 30 jutaan lah untuk bisa kuliah ke Turki dengan cara mandiri, yaitu mandiri itu tanpa beasiswa. Nah, kalau kuliah di Turki itu bisa kita bilang kuliah tanpa beasiswa, rasa beasiswa. Karena murahnya itu ya. Karena murah. Karena misalnya kalau kita bicara kuliah di Indonesia, tidak perlu universitas yang ratingnya tinggi kayak UI ataupun UGM lah. Kita bicara universitas yang rata-rata saja biaya kuliahnya itu antara ya 3 jutaan sampai 5 jutaan. Itu per semester. Iya, UKT-nya kan segitu. Ya. Iya. Kalau di Turki itu universitas bagus pun UKT-nya ya segitu 3 jutaan dan kita nggak perlu mengeluarkan biaya kayak bersama. Iya. Bahkan keunggulannya kita nggak perlu mengeluarkan biaya kayak uang gedung, uang apa dan lain-lain, uang sumbangan-sumbangan itu kita nggak perlu. Jadi kita per semester itu aja. Iya, jadi untuk masuk ke sana cukup daftar, ya pendaftaran, ya sedikit lah. Lalu setelah lolos tinggal bayar uang semester. Nggak ada uang sumbangan dan uang lain-lain, pengembangan dan lain-lain nggak ada. Kalau anak ke sana kuliah itu jurusan apa aja, Mas? Yang penting ini. Kadang anak-anak sini tuh pengen seni, kemudian pengen seni, dokter teknik, macam-macam. dokter. Apa di Turki terbatas atau kan wah Turki pasti jurusan agama ya. Kalau sana macam-macam jurusannya kayak di Indonesia gitu ya. Iya. Bahkan jurusan yang belum ada di Indonesia pun ada di Turki. Sudah ada. Apa contohnya? Bahkan contohnya apa ya? Teknik susu. Teknik susu. Jadi semua jurusan yang karena kita tahu Turki terkenal dengan kejunya, terkenal Eropa, makanya udah. Semua jurusan mulai dari kedokteran, keagamaan, teknik, baik teknik sipil, geofisika, grafik, desain grafis, interior, seni, melukis dan lain-lain hingga teknik apa saya lupa namanya, pilot, teknik luar angkasa, ya astronomi dan itu semuanya ada di Turki. Dan kalian teman-teman dari Indonesia bisa ngambil jurusan itu, bisa kuliah di situ. Seumpama nih anak kita, anak IPA di sana mau ngambil jurusan peternakan atau apa gitu bisa? Oh bisa sekali. Ya. Berarti bisa lintas jurusan ya, harus linear gitu tadi. Iya. Betul. Mungkin sebatas yang saya tahu kalau di Indonesia anak IPS mau kuliah teknik kan susah ya, karena tidak linear. Tapi kalau di Turki anak alumni jurusan misalnya budaya, bahasa dan budaya, itu mau teknik pun gampang. Bisa asal nilainya cuma nilai ijazah aja atau nilai rapor. Gampang tadi. Berarti yang disiapin cuma itu toh? Iya. Kalau pendaftaran itu tiap bulan apa, Mas? Kalau pendaftaran biasanya mulai bulan 4 bulan 4 sampai bulan 7 8 lah ya. Pendaftarannya. Iya. Oh berarti anak-anak yang kelas 12 sekarang Pak Vicky itu sudah bisa daftar Pak Vicky? Bisa kan tadi bisa tanpa ijazah kan rapor? Iya. Bisa menyusul? Bisa menyusul. Oke. Jadi mulai perkuliahannya juga sama kayak di Indonesia, sekitar bulan 9-10 lah, mulai perkuliahan. Berarti kalau ada siswa kita yang mau mendaftar itu kira-kira berapa rupiah sih totalnya? Kan biar menabung dulu berapa sih? Apa 100 juta, 150 juta mau ke Turki? Untuk daftar sebenarnya sangat murah sih, sekitar 1 jutaan untuk daftar. Iya. Daftar? Iya. 1 jutaan aja. Jadi guyon nih. Kalau di Indonesia kan misalnya kita bayar biaya daftar 1 jutaan ke univ ini, terus nggak masuk kita mau nyoba univ lain bayar lagi. Kalau di Turki 1 jutaan itu kita bisa langsung ambil 3 universitas. Jadi misalnya kayak saya kayak SMPTN gitu kan, saya ngambil 3 universitas 1 jutaan gitu, lantas 1 nggak masuk, nggak perlu bayar lagi untuk masuk ke universitas yang kedua, ikut seleksi. Sampai hangus lah. Nggak hangus. Biasanya di Indonesia ya nggak bisa ditarik.
pindah lagi berarti 1 juta kali 3 kan? 1 juta kali 3. Iya. Kalau sini 1 juta itu bisa 3 kampus ya. Berarti 1 juta tambah tadi ya 30 jutaan ya sekitar. Ya, sekitar 30 jutaan itu Termasuk uang apa apa ya? 30 jutaan tuh kayak misalnya untuk Pesawat. itu semua lah. Kalau Semua, kalian pengurusan. menyiapkan uang 30 juta untuk berangkat ke Turki udah sampai sana cukup. Maksudnya cukup itu tinggal Kuliah aja. Kuliah aja. Iya. Berarti pemberkasan untuk semuanya sudah rumah, selesai. Iya. Tinggal sudah dicarikan rumah dan sebagainya ya. Iya, udah cukup itu untuk semua biaya udah bisa cukup lah 3 juta. Oke, berarti gini, 1 juta itu biaya awal sampai diterima jadi mahasiswa di Turki resmi, baru membayar lagi 30 juta itu untuk semua. Itu perkiraan. Perkiraan Iya, ya? 30 jutaan seperti Oke. itu. Apalagi sekarang kurs lira dan Turki kan kurs Turki sama rupiah kan bersaing. Jadi ya cukup lah 30 jutaan untuk Kalau kuliah. biaya hidup Pak Fikri, saya boleh ikut tanya ya Pak. Iya, Biaya betul, biaya hidup. Biasanya kan habis berapa sih masuk kampus itu? sehari-hari Nah, itu ya. kedua pasti biaya hidup di sana mahal nggak? Itu gimana? Iya, iya. Teman-teman di Turki itu ada yang tinggalnya di rumah flat, kayak ya kalau teman-teman Indonesia yang kuliah ke luar negeri lah. Ada yang tinggalnya di asrama. Asrama. Kalau yang tinggalnya di flat itu otomatis dia privasinya dapat ya karena hidupnya di flat dan teman rumahnya sedikit, mungkin sekamar sendiri, itu kayaknya sekitar 2 jutaan lah untuk dia nyewa rumah, untuk biaya makan. 3 kali Untuk- sehari. Tergantung masaknya, kalau lebih irit mungkin lebih irit. Ya kan murah 2 juta loh. Iya. Luar negeri lagi. 2 jutaan lah untuk itu Kalau pun flat sendiri ya. transportasi. Iya. Full transportasi itu sudah Ya udah bisa. murah. Kalau di Turki kan kita ada kayak kalau di Jakarta itu ada kartu transportasi. Iya, Jack iya, gitu. Jaklingko. Kita kalau mahasiswa itu kortingannya tinggi. Jadi kayak mahasiswa bayar sebulannya itu 200.000 itu bisa dapat unlimited transport kemana-mana. Naik bis, naik kereta, naik kapal. ya. Kemanapun. Dalam kota itu, dalam provinsi Oh, itu. iya. Satu provinsi lah. Satu provinsi. Oke. Misalnya dari Gresik mau ke Agak Bojonegoro, mahasiswa lah. setek gitu ya. Harga mahasiswa ya. Iya. Nah, terus ini bahasa di sana pakai bahasa nggak? Inggris, Arab atau ada bahasa sendiri? Sebenarnya kita kalau kuliah di Turki itu ada disediakan secara umum 3 bahasa. Oh, 3 bahasa. Bisa Turki yang paling utama, lalu ada Inggris dan sedikit yang pakai bahasa Arab. Tapi Sedikit. tapi misalnya kalau anaknya mau kuliah HI itu ada pilihan program yang berbahasa Inggris. Manajemen atau teknik komputer itu ada. Atau dia mau kuliah keagamaan, ilahiyat namanya di Turki itu ada opsi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki, bisa bahasa Arab, full. Cuma rata-rata 90% bisa saya bilang kuliah di Turki itu pakai bahasa Turki. Bahasa Turki. Berarti harus bisa bahasa Turki dulu ya? Enggak, Belum dah. enggak. Saya berangkat ke Turki dulu tahun 2014, bisanya cuma ngomong merhaba. Apa itu artinya? Halo. Halo. Halo, dan sampai sana saya nggak tahu masuk kursus bahasa Turki, Iya. orangnya gurunya jelasin pakai bahasa Turki, dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita nanya juga pakai bahasa Bahasa Inggris. isyarat juga. Isyarat. Dalam 1 minggu kita bisa ngomong bahasa Turki, ringkas. Jadi memang sistem pembelajaran bahasanya bagus sekali. Oh, berarti kursusnya sudah bisa. di Turki juga apa di Indonesia? Kalau Di kita mau Turki kesana? bisa, sekarang di Indonesia juga banyak ya, Pak. ada lembaga atau teman-teman Oke. Turki yang bisa ngursus. Jadi sebelum berangkat ke sana bisa Berapa persiapan bulan kursus. biasanya diperlukan di Indonesia dulu katakanlah pengen belajar Turki Untuk- dasar gitu. Untuk dasar cukup 2 bulan lah maksimal. 2 bulan. Kalau intensif misalnya setiap hari itu bisa 1 bulan dah lancar. 2 bulan ya. Tadi kalau flat ya, kalau asrama berapa juta? Oh, kalau asrama cukup 500.000 dia sebulan. Udah dapat makan 2 kali. Kenapa saya bilang 2 kali? Karena makan pagi kita di asrama atau di rumah, makan malam kita di rumah, makan siang itu di kampus. Nah, makan siang di kampus itu Gratis. hitungannya gratis karena satu nampan itu ada nasi atau mie atau apa lauk utama karbohidratnya, lalu ada lauk ayam atau daging, lalu ada sayur, lalu ada manis-manisan roti atau kue sama minuman. Itu kalau dirupiahkan harganya cuma 7.000 rupiah.
Hah? 7.000. Diskon ya. Jadi setiap mahasiswa yang makan di kampus dengan kartu mahasiswa cuma bayar sekitar 7.000 Lebih mahal rupiah Di saja. sini Pak, nasi ya. bungkus ya 10.000 ya gitu. Ah. 7.000. Dan menunya tiap hari ganti dan bagus enak-enak. Kita bisa lihat di websitenya kampus. Misalnya saya pengen makan apa ya, hari Sabtu menunya enak, datang kampus 7.000 rupiah. Kalau misalnya lagi nggak kampus, makan aja di Berarti kampus. kalau seandainya saya berangkat ke Turki kuliah di sana, kira-kira sebulan itu butuh berapa? Kiriman saya dari orang tua itu berapa? Iya. Kalau kamu bisa kerja nggak butuh kiriman. Oh, bisa kerja Oh, iya, juga. sampingan ya. Iya. Juga ternyata. Iya, misal kerja akademik banyak, misalnya terjemah atau lain-lain. ya, Tapi kalau oke. untuk kiriman, saya bilang 2 juta pun udah sangat 1 bulan. bagus itu ya, 1 bulan. Ya, Ya, sama seperti di kayak Indonesia ya. mahalan di Jakarta. Iya. Betul. Iya, biaya hidup ya kan. Betul. Makannya berapa di sana satu kali Jakarta? 20 ribuan, nggak nyampe. Oke. Berarti kalau anak-anak kita kalau mau ke Turki tahun ini pun bisa ya, yang kelas 12 ya insya Allah ya. Karena Iya. kan dari persyaratan tadi kayaknya nggak butuh Nggak ribet ijazah juga. sama nggak Kayaknya memang lagi mulai buka nih dan masih sudah bisa jalan sampai bulan 7 atau bahkan bulan 8. Tahun kemarin pun ada Pasca sampai pandemi ini tetap bisa berangkat ya? Bisa. Oh masih bisa, aman tat. Turki Orang itu tua kan udah mulai khawatir gitu kan. full apa? 100% tatap muka. PTM-nya. 100%, iya. Oh, oke. Oh luar biasa. Karena vaksinasi di sana kan udah 80% lebih kalau nggak salah, dan yang booster pun udah banyak. Oh yang Makanya Omikron sekarang kan nyerang Eropa ya, bahkan di Turki pun banyak nggak begitu khawatir karena memang ya vaksinnya di sana juga bagus-bagus. Teman-teman ya maksudnya bagus-bagus, bisa saya bilang bagus ya kayak Pfizer itu udah biasa lah. Iya. Teman-teman mahasiswa Indonesia yang di sana pun atau yang baru datang ke sana udah langsung dapat fasilitas vaksin. Jadi kayak teman-teman dari Indonesia yang kuliah ke sana biasanya nggak vaksinan, sampai sana divaksin. vaksin. Oh gitu. Iya. Berarti kesimpulannya biaya awal itu 1,5 juta tadi, kemudian 30-an juta ya, 30 sampai 40 artinya kan beda-beda nih ya. Itu untuk biaya pengurusan ya, berbagai hal, translate ijazah, kemudian tiket pesawat. Tiket pesawat itu yang paling penting Pak. Terus sampai sana diantar gitu ya, Iya. diantar sampai sana, selebihnya 2 juta rupiah itu untuk biaya itu dan biaya per semester. Iya. Di Turki itu ada yang paling susah ngurus di Turki adalah dokumen. Jadi ijazah kita itu nggak diakui sama pemerintah Turki. Kenapa itu? Kenapa itu? Misalnya ijazah SMA nggak diakui secara SMA. Nah, kita perlu melakukan prosedur yang lumayan selama 1 bulan itu untuk menyetarakan ijazah kita. Prosedur ini melalui proses legalisasi penilaian dan akhirnya disetarakan lalu bisa kuliah. Nah, biasanya teman-teman di Turki yang pengen kuliah ke Turki itu yang jadi problem bagi mereka. Tapi itu mudah. Itu teman-teman dari kalau Semamsa mau ngadain sendiri gampang sekali itu terus kayak gitu. Siap. Nanti bisa dibantu ya pengalaman S1 kuliah di Turki sana, ya. S2 lanjut lagi di sana itu mudah ya? Mudah. Apalagi anaknya sudah bisa bahasa Turki. Wah. Karena memang modal utama untuk kuliah di Turki sebenarnya satu, bahasa Turki. Dan bahasa Turki itu bisa didapat di Indonesia dengan diajar teman-teman alumni Turki ataupun nanti pas di Turki. Mas Muafi bisa ya kalau seandainya kita di Simam 1 minta tolong anak-anak kita pengen belajar bahasa Turki biar nanti kedepannya lebih mudah. Khusus gitu ya. Bisa ya Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Aduh, ya, Karena beliau ini super sibuk Pak. Iya, Super sangat betul. super sibuk. Iya. Silakan. Di rumah. Oke. Berarti untuk dari Semam 1 yang pengen kuliah ke Turki, insya Allah SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini membuka pendaftarannya kolektif. Berarti hanya menyiapkan raport semester 1 sampai semester 5, kemudian biaya awalnya cuma 1 jutaan tadi. Selebihnya nanti ada informasi lebih lanjut dan insya Allah kita usahakan untuk bersama-sama mengantarkan kalian kuliah di Turki di universitas yang kalian inginkan dengan jurusan yang diinginkan juga ya. Kita kan nggak harus maksa kamu harus begini kan, nggak, tergantung siswanya gitu ya Mas Muafi ya. Banyak kan tadi jurusannya ya. Iya. Ada berapa kampus Pak? Ada berapa kampus yang mungkin Kalau bisa kita kalau di Turki itu ada
banyak, ada sekitar 100 lebih kampus negeri. Tapi yang bisa diakses teman-teman, maksudnya bisa diakses tuh yang sudah ada teman-teman Indonesia di sana. Itu penting Itu ada sekitar 20-an lebih. 20-an bisa juga ya. Yang penting itu jurusannya. Kita Jurusannya. ternyata yang kita anggap ke Turki itu agama ternyata enggak. Umum malah. Umum ternyata. Jadi kedokteran, seni tadi itu Pak yang penting Pak. Pasca lulus, saingannya dengan kampus Indonesia sesama alumni nih, ya jelas menang Turki loh, Tat. Luar negeri. Beda lah kan ya. Ternyata juga lebih murah kan, nggak kita duga sebelumnya itu ya. Kalau nggak ketemu Mas Muafi mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Mindset kita mungkin di luar negeri itu mahal. Gitu. Iya, oke. Baik, teman-teman sekalian atau adik sekalian, kayaknya cukup di sini dulu untuk edisi podcast hari ini. Selebihnya nanti ada informasi dari sekolah bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri berkuliah di Turki, ternyata murah kan gitu tadi ya intinya ya. Dan kita insya Allah bisa bantu kalian daftar kolektif. Siapa yang mau ingin kuliah di Turki bisa mendaftarkan diri nanti lewat sekolah kan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, sukses buat Ustadz Noval dan Mas Muafi. Terima kasih sudah sharing-sharing pengalaman luar biasanya berkuliah di Turki, berkuliah di Mesir dan lain sebagainya. Sampai jumpa di lain kesempatan di Infikes Inovatif podcastnya Semam 1 Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semam 1 be Be the first. the first.